Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di Sinopsis Sarangan. Kali ini kita akan membahas materi di mata kuliah kalkulus peubah banyak. Variabel kalkulus. Kali ini kita akan membahas terkait dengan eh, bidang singgung untuk suatu permukaan di suatu titik. Jadi kalau kita punya permukaan suatu fungsi dua peubah, maka kita akan mendapatkan suatu bidang ya yang menyinggung permukaan tersebut ketika kita punya titik acuan. Nah, kalau di fungsi satu peubah karena dia representasinya berupa kurva di A2 maka hal yang menyinggungnya kan berupa garis, ada garis singgung. Nah, sekarang kita punya permukaan yang ada di R3, maka hal yang menyinggungnya nanti dia berupa bidang singgungnya. Nah, persamaan bidang kita sudah pelajari di pertemuan dulu ya, waktu kita bahas vektor, bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan bidang di R3. Oke, misal kita punya suatu permukaan yang sama dengan suatu fungsi dalam X dan Y gitu ya. Jadi ini secara eksplisit Y sama dengan sesuatu dalam X dan Y. Kita juga dapat menyatakan dalam bentuk implisit seperti ini. F besar ya, kalau tadi kita punya Y sama dengan suatu fungsi dalam XY, fungsinya adalah F kecil, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk implisit F besar XY sama dengan 0. Misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat min Y, maka kita bisa menyatakan dalam Z ditambah Y dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita punya F kecilnya itu, sekarang kita punya F besarnya itu ya. Kita nyatakan secara implisit dengan F besarnya sama dengan itu ya, F atau Y sama dengan dibolak-balik sebenarnya nggak masalah nanti ya. Oke, kita pakai bentuk itu Fx dikurang Z ya. Kemudian kita punya gradnya dari fungsi F besar ya, gradnya adalah Fx turunan parsial ini sebenarnya F besar ya, ini F besar X, tapi karena F besarnya itu sama dengan Fxy dikurang Z, maka kalau ini kita turunkan secara parsial ya, ini kita turunkan secara parsial ke X, ini sama dengan F kecil diturunkan parsial ke X dikurang Y diturunkan parsial ke X. Y sendiri kalau diturunkan parsial ke X kan sama dengan 0 karena dia nggak ada X-nya, sehingga F besar X sama dengan F kecil X, sehingga kita pakai di situ F kecil X turunan parsialnya terhadap X, kemudian turunan parsial terhadap Y, kemudian turunan parsial terhadap Y sama dengan negatif 1 ya. Negatif Y diturunkan terhadap Y sama dengan negatif 1. Oke, nah kemarin di video sebelumnya kita punya bahwa bukan di video ya, kita punya di tatap muka itu ya, kita punya materi sebelumnya yang menyatakan bahwa grad F itu dia tegak lurus dengan kurva ketinggian, sedemikian sehingga grad F ini adalah vektor normal dari suatu bidang yang menyinggung suatu permukaan ya. Jadi grad F-nya ini nanti karena dia tegak lurus dengan kurva ketinggian, sedemikian sehingga kita gunakan grad F ini sebagai vektor normal dari bidang singgung kita nanti ya. Karena grad F kemarin kita sudah tunjukkan bahwa dia tegak lurus dengan kurva ketinggian. Sehingga persamaan bidang singgungnya, kalau kita mau mendapatkan persamaan bidang, yang kita butuhkan adalah vektor normal ya dan titik singgungnya. Jadi
Jadi kita butuh vektor normal dan titik singgung. Misalkan titik singgungnya ada di x0, y0, z0, kemudian vektor normalnya adalah itu fx, fy negatif 1, maka kita punya bentuknya seperti itu ya. Kalau kita punya vektor normalnya itu vektor a, b, c dulu, maka kita punya persamaan bidangnya adalah a dikali x dikurang x0 ditambah b dikali y min y0 kan gitu, ditambah c dikali y min y0 sama dengan 0. A-nya ini kita punya fx, B-nya fy, C-nya negatif 1, sehingga kita punya bentuk itu. Kita punya bentuk itu. Itu adalah persamaan bidang singgung suatu permukaan di titik x0, y0, z0 ya, kita punya itu. Contoh, tentukan persamaan bidang singgung dan garis normal. Kalau garis yang kita butuhkan kan vektor arah dan titik, vektor arah dan titik. Vektor arahnya ini nanti kita bisa gunakan geradnya. Kenapa? Karena dia kan sebagai vektor yang tegak lurus dengan bidang. Maka garis normalnya adalah garis searah dengan vektor normalnya kan. Jadi vektor arah dari garis normal ini kita pakai grad. Kemudian vektor normal dari bidang singgung kita pakai grad. Jadi grad ini sebagai vektor normal dari bidang, dia sebagai vektor arah dari garis normal ya. Oke, kemudian kita punya persamaan permukaannya x kuadrat plus y kuadrat plus z dikurang 9 sama dengan 0, kemudian titik singgungnya ada di 1, 2, 4. Kita cek dulu ya, benar enggak titiknya itu ada di sana. Kalau kita masukkan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 dikurang 9 sama dengan 0, benar ya. Oke, maka titik itu ada di permukaan. Karena kadangkala ada kesalahan ya ketika memberikan titik, ternyata titiknya tidak ada di permukaan. Jadi kita cek dulu. Oke, maka gradnya kita punya simulasi gambarnya seperti itu. Ini adalah kalau kita nyatakan secara eksplisit, y sama dengan 9 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi bentuknya adalah paraboloid yang menghadap ke bawah dengan nilai maksimal 9 di sana. Ini nilai maksimalnya ada di 9, puncaknya ya. Puncak dari paraboloid itu kemudian dia menghadap ke bawah ya. Titik 1, 2, 4 ada di sana. Kemudian itu adalah bidang singgungnya ya. Titik itu kita punya bidang singgung. Ini adalah vektor normal yang sekaligus sebagai gradnya ya. Jadi gradnya ini sebagai vektor normal dan juga sebagai vektor alah dari garis normal. Oke, gradnya kita hitung dari mana ini? Saya hapus dulu. Oke, gradnya kita punya itu. Oh, ini nyari persamaan garisnya dulu nih ya. Dari persamaan garisnya dulu. Oh, salah, ini bukan sih, ini persamaan bidangnya ya. Jadi gradnya kita ambil grad dari F-nya adalah 2x 2y kemudian 1 gitu ya. Kita punya itu. Kemudian kita masukkan nilai 124-nya, maka kita punya 124 kita substitusikan, maka kita punya 2, 4, 1. Gitu ya. Itu adalah apa namanya grad F-nya. Sehingga ketika kita masukkan 2 taruh atas ya. 2 dikali x min 1 ditambah 4 dikali x min y min 2 titiknya ya 1, 2 sama 4 ditambah
1 dikali Z min 4 sama dengan 0. Nah, kita punya itu, bentuk itu dibawa ke sana. Nah, jadi Z min 4 sama dengan negatif 2 dikali Z min 1 dikurang 4 dikali Z min 2. Ya. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah ini. 2X ditambah 4Y ditambah Z sama dengan 14. Itu adalah persamaan bidang singgungnya. Kemudian persamaan garisnya kita gunakan vektor ini sebagai vektor arah. Kita masukkan satu titik yang dilalui ya, yaitu titik singgungnya tadi 124 ditambah 2 kali T, dari situ 2, kemudian 4 kali T dari sana, kemudian dikurang T, ditambah T mestinya nih, ditambah T, karena 1 di sana ya, ditambah. Sebenarnya plus minus nggak masalah karena dia kan garis ya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti negatif 2T, kemudian ini negatif 4T, kemudian ini negatif T juga boleh kan ya. Karena dia vektor arah. Jadi arahnya bisa ke kanan maupun ke kiri karena dia garis ya. Jadi garis itu kan geraknya bisa ke kanan ke kiri sampai tak hingga. Cuma yang nggak boleh itu kalau di sini positif, kemudian yang lainnya negatif, itu nggak boleh. Jadi kalau dikali negatif ya semuanya harus dikali negatif gitu ya. Oke, jadi kita punya itu persamaan bidang singgungnya, kemudian ini adalah persamaan garis singgungnya. Jadi kita gunakan grad F-nya sebagai vektor normal di bidang singgung, kemudian grad F-nya kita gunakan sebagai vektor arah dari garis normal. Adalah persamaan parametrik dari garis normal. Kan secara umum kita punya ini ya, X0 ditambah AT, Y0 ditambah BT, Y0 ditambah CT, di mana ABC-nya ini adalah komponen dari vektor arah. ABC-nya kita dapat dari graf F itu A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan nanti di tatap muka kita ya. Oke, itu adalah bidang singgung. Sekarang kita ke nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim atau saya ini aja. Nilai ekstrim akan kita bahas di video selanjutnya saja ya. Saya potong videonya. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan bidang singgung, silahkan disampaikan nanti ya. Atau jika ada kesalahan saya dalam menyebutkan sesuatu atau dalam menjelaskan sesuatu, nanti bisa dikonfirmasi ya. Oke, terima kasih, selamat belajar, semoga sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.